Pak Syarki, bisakah ada titik tengah untuk poin pengayaan uranium atau misalnya Iran akan menuruti keinginan Amerika Serikat apabila semua sanksi ekonominya dicabut? Trump dikejar oleh exit strategi karena dia tidak ingin ekonomi Amerika makin rusak gara-gara naiknya harga minyak dan naiknya harga komoditi lain termasuk pupuk. Karena begitu masuk musim panas ini harus segera menanam dan perlu pupuk di Amerika dan di seluruh penjuru dunia akan masalah besar. Nah kemarin kebetulan Vance wakil presiden sudah nego antara Iran minta 5 tahun untuk stop pengayaan dan Amerika 20 tahun. Dan pada saat itu Trump mengatakan ini red line nggak usah dilanjutkan. Dan Trump akan datang sebagai pahlawan seperti biasa, dia akan menjadi seperti bukan pecinta perang tetapi problem solving, juru damai, memberi ini dan tanpa syarat akan memberikan mungkin dealnya di 10 tahun atau 8 tahun, 7 tahun. Yang jelas dia berhasil menyelesaikan dan Vance dan timnya itu tidak bisa menyelesaikan, hanya Trump yang datang selesaikan. Jadi itu kira-kira dengan Trump dan semua yang dilakukan sekarang ini adalah hanya ancaman, hanya gertakan untuk menunjukkan bahwa dia hebat, blokade, Iran menyerah karena blokade, Iran menyerah karena ditekan tempat lain, Lebanon dan lain sebagainya, yang bisa menunjukkan bahwa Amerika menang. Exit strategi menang dan manut, tunduk, nurut, dan Trump adalah pahlawannya, dan habis itu pahlawannya untuk menurunkan harga minyak dan segala macam, dan dia seorang yang bijaksana. Ya seperti itulah Trump, kira-kira itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Syarki. Mas Hasibullah, kedatangan Pakistan hari ini apakah mengindikasikan bahwa ada penawaran baru yang sudah dititipkan oleh Amerika Serikat disampaikan oleh Pakistan kepada Iran? Sudah pasti. Dalam sebuah negosiasi itu memberi sebagian, mendapatkan sebagian. Jadi tidak ada yang dapat semuanya. Nah, cuman kalau kita sambungkan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan dua barangkali sebagai penutup. Tadi saya sampaikan perkiraan saya kemungkinannya ini adalah menuju akhir. Mungkin angkanya saya bisa kasih 55 menuju akhir. Berarti 45 tetap ada kemungkinan menuju eskalasi. Dan Iran harus tetap hati-hati karena ini adalah Trump yang tidak bisa kita baca secara biasa. Pergerakan tentara yang terus bertambah itu bisa menjadi yang terjadi adalah 45. Dan yang kedua, kalau ini akan menjadi berakhir nanti komprominya, kata Zilvia tadi, itu sebenarnya dua isu itu bisa ketemu formulanya. Yang pertama soal uranium. Uranium itu kan kalau kembalikan kepada lagu yang saya kasih untuk Presiden Trump ini adalah kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi cerita uranium juga dia yang menyampaikan bahwa dalam perang 12 hari udah selesai. Cuman dia hidupkan kembali dalam perang sekarang. Jadi Trump bisa punya narasi bahwa ini juga udah selesai, bisa kompromi. Nah tinggal yang tersisa adalah soal bagaimana katakanlah Hormuz dan Lebanon. Hormuz saya rasa dari awal kalau dari Iran sudah jelas bahwa Hormuz itu hanya senjata. Dari awal Hormuz nggak pernah jadi masalah. Jadi sekarang justru menjadi masalah karena ada perang. Itu narasi yang dibangun oleh Iran. Kami tidak pernah nutup Selat Hormuz. Cuman Hormuz ini ditutup bagi orang yang jahat sama kami. Dan artinya Hormuz juga mestinya tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir soal Lebanon. Nah kalau kita ikuti perkembangan Lebanon, itu diperkirakan besok akan ada pertemuan langsung di antara pimpinan Israel dengan Lebanon. Dan itu bisa jadi juga mengarah kepada menuju akhir yang indah bagi semua. Amin. Baik. Terakhir juga Mas Redwan, soal pengayaan uranium ya, kembali lagi. Apakah justru dengan membaca dinamika perang yang terjadi saat ini, Iran akan semakin ngotot meskipun sebelumnya ada fatwa dari Ayatullah Ali Khamenei yang melarang pengayaan uranium berubah menjadi senjata nuklir, tapi dengan membaca eskalasi hari ini, apakah Iran akan belajar justru dia lebih membutuhkan senjata nuklir hari ini? Iran selama ini sudah patuh dengan hukum internasional. Kita tahu Zilvia, sebelum terjadinya perang, mereka sedang dalam negosiasi dalam pantauan IAEA dengan fasilitator Oman. Tetapi pada saat perundingan berjalan, tiba-tiba saja ada pengkhianatan, Israel dan Amerika bahkan membunuh pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jadi sekarang posisinya Iran sudah tidak percaya lagi saya kira dengan hukum internasional. Toh selama ini ternyata rezim hukum internasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alhamdulillahnya tampaknya Iran bisa menunjukkan sebagai sebuah negara yang sangat tahan. 40 hari diserang mati-matian oleh ratusan jet tempur Israel dan Amerika, dia masih bisa bertahan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa tidak boleh ada satupun negara yang sok jadi polisi dunia, dalam hal ini adalah Amerika.
Bahkan hari ini Iran memimpin perundingan dan bahkan bisa saja Zilvia dia akan menjadi Pak Iranika yang akan menyatukan semua kekuatan-kekuatan negara Arab termasuk Mesir, Turki, dan Pakistan. Baik. Dan kalau itu terjadi, maka ramalan pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yasin, Israel akan hilang tahun 2027. Terima kasih Mas Ridwan atas analisis Anda. Mas Syarki dan juga Mas Hasibulan, terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, 47 hari sudah konflik Amerika Serikat Israel-Iran berlangsung. Perebutan Selat Hormuz menaikkan tensi di tengah gencatan senjata. Semoga negosiasi mendatang bisa menghasilkan titik yang lebih terang. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.